Dari sana saya bikin buku sebenarnya acuan untuk cuan ya, nanti kita bisa diskusiin gitu. By the way, saya lebih suka nanti diskusi walaupun nanti bisa aja menjelaskan mungkin ininya lah ya, kira-kira view from the top-nya kayak apa. Oke. Bukunya udah jadi, Pak? Kenapa? Oh, bukunya udah lama dipakai di Prasmul. Malah saya harus bikin yang baru ya. Gitu. Wah, kalau ada mau. Dulu saya nulis dengan Pak Lukas Setiatmaja, tapi pasca pandemi itu berubah sebetulnya. Ya, berubah banyak setting, tapi saya tidak pernah sebulis ini loh. Nanti teman-teman bisa uji ya mengapa saya seperti ini gitu dan gimana sih caranya cuan aman gitu ya. Pokoknya cuan cengli cincai lah kata orang ya. Oke. Ya udah, kita mulai aja langsung kali ya. Saya perkenalin Pak Budi dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum, suara saya jelas nggak sih? Jelas. Jelas ya, oke. Oke, teman-teman, selamat sore buat teman-teman yang sudah hadir, karena waktunya sudah ini, kita langsung mulai aja, biarin yang telat datang belakangan, nggak apa-apa, nanti mereka menyusul. Oke, saya perkenalkan dulu nih Pak Budi nih. Pak Budi Hikmat ini termasuk sebagai makroekonom domestik terbaik di Indonesia ya, menurut Asia Money waktu itu. Terus sebelum bergabung dengan Bahana waktu tahun 97, beliau pernah menjadi periset senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat bersama Pak Darmin Nasution, Pak Faisal Basri, dan Ibu Sri Mulyani. Terus beliau juga meraih gelar sarjana dari UI, terus menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc Economic di National University of Singapore. Pernah menjadi dosen tamu juga, sekarang masih nggak Pak jadi dosen tamu Pak? Di ya masih tamu ya. Jadi kalau dulu saya pegang khusus satu mata pelajaran. Kalau sekarang guest lecture aja. Selain di Prasmul juga beberapa kali saya diminta di UK Petra ya. Oh Petra, ya. Surabaya ya Pak ya. Ya. Terus Pak Budi juga pemegang lisensi WMI ya. Oke, dan aktif melaksanakan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Saya bukan ustadz loh ya. Sosialisasinya Pak Budi nih. Bukan juga Romo gitu. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Budi. Oke, thank you Visela. Saya sangat berterima kasih nih sudah diundang, merasa terhormat karena saya sangat ingin untuk berbagi ya waktu lah ya, pengalaman, pencerahan gitu. Betul tadi saya di industri 25 tahun, saya joining sebelum krisis 97 ya, melewati berbagai krisis gitu. Hingga saya mungkin sekitar 19 tahun yang lalu menduga Indonesia kayaknya akan juga memasuki krisis. Sebetulnya setelah membaca reportnya juga dari World Bank ya, Indonesia avoiding the trap gitu, dan ternyata solusinya ini adalah inspirasi masa lalu yang sifatnya inklusif ya. Saya bukan ulama gitu, malah cenderung liberal ya. Jadi ketika dalam kapasitas sebagai dosen dan ekonom gitu, waktu saya teliti Story of Yosef ya, ada di Perjanjian Lama, ada di Al-Quran. Ini kan cerita mengenai siklus sebetulnya ya. Sapi kurus yang makan sapi gemuk, pergiliran masa malang, masa gemilang gitu. Nah, Indonesia juga berisiko sebetulnya ya. Krisis itu yang berat itu kalau kombinasi 3 hal ya teman-teman. Pertama, menua. Kedua, banyak utang. Ketiga, tingkat pajak tinggi gitu. Nah, Indonesia itu belum, tapi akan mengarah ke sana. Ya, kita masih muda lah. Kita baru menua 2030. Tingkat utang kita ini memang kalau level government itu mungkin sekitar sudah naik mungkin ke 40-an ya gitu, tapi jauh masih lebih rendah dibandingin dengan Jepang misalnya ya 230, Amerika mungkin 100% GDP gitu. Nah, yang terakhir itu pajak. Saya boleh ini sebentar Pak. Definisi menua itu gimana ya? Oke, definisi menua itu ciri-ciri bukan utang, bukan masalah kita usia tua. Sebetulnya itu dicirikan oleh
angka ketergantungan usia meningkat gitu. Jadi berapa banyak penduduk produktif terhadap penduduk yang non produktif ya, angka ketergantungan gitu. So approach-nya seperti itu ya. Jadi bukan karena masalah tua aja, tapi masalah kita harus memasukkan ya. Jadi kalau yang produktif harus mengcover lebih banyak dari non produktif gitu. Itu bahayanya itu buat ke depan. Ini kan cenderung konsumtif ya. Even Tiongkok ya, China itu kan dia pakai one child policy ya dulu waktu mengerem jumlah penduduknya ya. Gitu. Dan sejak itu kan karena suami istri punya cuma anak satu, mereka punya waktu luang, istri bisa kerja, labor force participation untuk wanita meningkat gitu, mereka punya surplus. Nah, surplusnya itu dipakai untuk bank menggerakkan ekonomi gitu ya. So that's the theory of demography, dan tolong ini jangan dianggap enteng gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah pajak. Kalau pajaknya itu tinggi itu susah untuk melakukan redistribusi di pemerintah itu ya. Jadi itu malah jadi bahaya. Jadi pemerintah tuh kurang efektif gitu. Nah, nanti kita akan coba ini saya mendudukan dalam perspektif Nabi Yusuf itu menariknya bahwa even Pak Jokowi mungkin punya visi gitu, tapi aksi dan misinya tuh berapa? Dia pengen, misalnya nih teman-teman ya, ini kan judulnya sebetulnya kalau saya bilang tuh cegah tuir sebelum tajir ya, sebelum kita ke market ya. Tuir itu adalah tadi angka tergantungan. Tajir nih sekarang tajir ya. Berapa tajir? Nah kalau kita gunakan istilah approach-nya itu adalah setiap orang tuh punya 2 periode, tabur tuai ya, gitu, invest harvest gitu. Yang disebut yang namanya tajir itu adalah ketika kita tidak lagi bekerja, kita punya cadangan aset gitu. Nah, seberapa asetnya? Nah, ini menarik kalau ikut Pak Jokowi misalnya, beliau oke, kita ngomong angka ya supaya kita nggak cuma ngomong nice to know tapi need to know, dan teman-teman ini punya benchmark ya. Dan saya mengerjakan apa yang saya katakan ya. Alhamdulillah targetnya sudah tercapai nih. Oke. Pak Jokowi itu berkeinginan ya, Visela, ketika Indonesia ulang tahun ke-100 ya 2045 itu GDP per kapita Indonesia pendapatannya lah ya, income masyarakat saat itu adalah 320 juta per tahun ya, per orang. Jadi kalau dibagi 12 itu adalah 26,7 juta. Oke, apa yang disebut tajir? Kalau angka ini dianggap tajir misalnya, itu kan setahun kan? Nah, sekarang gini deh, misalnya kira-kira setelah 2045 itu berharap Tuhan akan memberikan umur hidupnya berapa? Atau tipikal milenial lah yang pensiun setelah itu. Anggap aja 20 tahun ya. 20 tahun, kalau kali 20, 230 kali 20, ya. Sorry, 320 ya, 320 kali 20. Siap-siap ya, 6,4 M. Apakah teman-teman punya 6,4 M gitu supaya bisa pensiun nyaman gitu? Jadi yang saya bikin framework ya, saya itu udah bergeser ya. Teman-teman kalau lihat di halaman 2, saya itu from economist to wealth educator, karena approach saya sekarang itu wealth gitu ya. Jadi di situ saya melihat berapa sih kekayaannya ya. Halo teman-teman nih, ya kalau ngikuti Pak Jokowi, target Anda adalah harus punya 6,4 M untuk bisa pensiun, punya cadangan ya, punya cadangan untuk 20 tahun gitu. Ini baru satu orang loh, kalau Anda punya istri mungkin harus Anda handle tambahan gitu ya. So itu targetnya. Jadi kalau ngikutin Stephen McCovey, begins from the end. Ini targetnya dulu. Habis itu bagaimana gitu. Nah itu yang menariknya nanti Story of Joseph ini memberikan panduan ini, baik yang di versi Perjanjian Lama maupun di Al-Quran gitu. Ya, ini di bagian bawah saya itu ada. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman. Saya boleh bisa share kan ya? Oke, saya bisa share. Teman-teman tak kenal maka tak sayang, mau saya share dulu. Mudah-mudahan udah dapat nih. Oke, udah ada. Yang tampilannya apa? Misalnya boleh ditampilin? Ini yang riding multicolor hot piece. Oke ya. Oke, mudah-mudahan udah dapat.
Sebentar nih saya buang dulu ininya ya, teksnya. Ini ya. From microeconomist to well educator. Ya. Betul nggak? Betul. Bisa? Betul. Oke. Nah, teman-teman di sana ada dua mentor saya, ya Mas Faisal, Mbak Ani ya. Kalau Mas Faisal itu policy watcher. Kalau Mbak Ani policy settingan halaman berikutnya nggak dihapus saja Pak supaya halaman Oke, sebentar. Atau mau dari Visela, ini komputer saya screen-nya gede banget nih soalnya. Jadi nggak apa-apa sih dari Pak. Cuma ininya view-nya. Oke. Tapi teman-teman udah punya ya? Belum sih, saya belum kasih sih. Oke, coba saya ulang lagi aja ya. Saya ulang lagi aja. Biasa saya kasih di akhir Pak supaya pada dengerinnya lebih serius. Oke, sebentar ya. Jadi saya coba. Oke, jadi coba ya saya sharing sekali lagi. Mohon maaf nih agak lambat. Ini kayaknya ya. Nah, ya gini lebih bagus Pak. Ini yang mana nih depannya? Ini yang riding multipolar, jadi harusnya ke halaman sebelumnya. Ini sekarang apa nih yang ditampilin? Yang riding multipolar. Nah, sekarang yang ini from macroeconomist to well. Oke, ya. Jadi tugas saya, ya Visela ya, tugas saya, pekerjaan saya, itu kalau Mbak Ani policy maker, Mas Faisal policy watcher, saya itu policy reader. Baca kebijakan untuk cuan, kira-kira kayak gitu. Ini the Fed mau ngapain, China mau ngapain gitu ya, perang ini apa gitu, kita ambil posisi setelah membaca itu ya. Tapi saya punya boleh dibilang komitmen sosial karena tadi Indonesia mengarah kepada krisis, karena itulah saya konsisten membuat edukasi ya, dan ini pengalaman 19 tahun yang lalu sehingga nama anak saya itu Yusuf gitu, so agak lama. Nanti teman-teman bisa melihat hebatan saran Nabi Yusuf dibandingkan saran Keynes, misalnya ada di bagian atas. Oh, dan Visela ini story of Yosef, baik di Perjanjian Lama maupun di Al-Quran, udah saya sampaikan ya, esensinya itu sejauh Moskow loh, ya, tahun 2017 bulan Maret ya. So, saya mau sampaikan dulu ya teman-teman. Mengapa menariknya cycle ya? Cycle itu ada cycle yang setahun itu musim namanya, ada cycle mungkin 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Tapi kita bisa bicara ini cycle yang nggak banyak orang lihat, tapi kayak orang seperti Ray Dalio tuh lihat tuh cycle 70-an, 70-80 tahun ya. Gitu. Dan menariknya cycle ini terkait dengan usia penduduk. Ya, dan usia penduduk juga nanti terkait dengan pola dia spending dan pola dia membiayai spending. Jadi pola utang biasanya itu ya. Gitu. Nah, menariknya ini menurut Ray Dalio, siklus ini ditambah dengan globalisasi ini bisa di break kalau ada dua keadaan ya. Silakan baca bukunya itu ya. Pertama wabah, kedua itu perang gitu. Jadi kemungkinan ada perang sih ada ya gitu, dan ada indikasinya nih mungkin perang dunia ketiga gitu. Yang kita nggak usah baperan. Yang paling menarik sebetulnya kalau dulu antara Amerika dan Uni Soviet itu mungkin dikenal sebagai Cold War gitu ya. Namun kali ini kelihatannya lebih mirip seperti hot peace ya. Hot peace ini sebetulnya menurut banyak ahli ini bukan Amerika dengan Rusia ya, melainkan sebenarnya Amerika dengan Tiongkok. Nah, sekarang ini baru proxy war lah ya. Gitu, dan kalau didetailkan sebetulnya Amerika tuh fokusnya di Asia ya. Dia nggak terlalu fokus di Eropa ya, dan Amerika udah selesai juga dengan Middle East karena dia udah punya minyak sendiri. Jadi pengalaman dulu ketika ada embargo minyak OPEC, Amerika tuh membuat 3 hal. Pertama kebijakan strategi minyak ya, jadi cadangan strategis. Kedua itu kebijakan politik intervensionis dengan Timur Tengah ya, gitu, termasuk mendukung Israel dan rezim walaupun nggak demokrasi di sana. Dan yang ketiga itu adalah pengembangan minyak sendiri. Amerika tuh sekarang eksportir minyak terbesar gitu ya. Nah, dunia sudah berubah, tapi kelihatannya Amerika kurang suka kalau Eropa misalnya terlalu akrab dengan Rusia, misalnya Jerman itu punya jalur energi sendiri ya gitu. Jadi
ini bisa mengganggu ya, boleh dibilang, walaupun Eropa itu ada link dengan Amerika lewat NATO gitu. Nah, yang nanti ada di bagian selanjutnya mengapa sekarang kejadian gitu ya, karena kelihatannya Rusia memang menarik ya bagi Jerman misalnya. Dia security mungkin dari Amerika, tapi ekonomi dari Tiongkok, sementara energi dari Rusia ya. Ini menarik sekali ini. Gitu. Nah, dugaan saya ini sektor mining akan benar. Tapi yang paling bagus menurut saya di pemerintah ini adalah riding sektor miningnya melalui downstreaming ya, yang meningkatkan nilai tambah. Nanti bisa teman-teman lihat bahwa ekspor komoditas mining kita itu udah ranking kedua ya. Itu nanti akan dilihat ya ada ininya. Dan ini penting sekali untuk 3 hal. Pertama untuk perluasan kesempatan kerja, memperbaiki profil makroekonomi termasuk rupiah, dan juga penghasilan pemerintah. Ini yang bagian merah, menurut saya musim semi pasar modal di Indonesia. Saya langsung aja ke sini ya, Visela ya. Mungkin teman-teman nggak sabar, nggak enak dengan cuma cerita saya aja. Ini teman-teman, Visela, ini udah lihat reform, transform, perform belum? Ya, ini adalah peraga yang paling penting hari ini, teman-teman. Ya, saya akan jelaskan cara bacanya. Visela lihat yang warna merah, ya. Warna merah itu adalah rasio Jakarta Composite Index dibagi Bursa Amerika, S&P 500, SPX gitu. Kalau rasio itu naik, ya, rasio itu naik, artinya bursa kita lebih cuan ketimbang bursa Amrik gitu. Ya, itu terjadi mungkin tahun 2003 sampai 2011 akhir gitu. Mengapa itu kejadian? Ya, gampangnya lihat yang warna biru grafik batang itu adalah posisi neraca berjalan, ekspor dikurang import untuk barang dan jasa yang saat itu surplus. Surplus artinya apa kalau surplus? Ekspor menghasilkan falas, import butuh falas. Kalau ekspor jauh lebih gede, berarti falas kita yang kita peroleh lebih gede dan rupiah cenderung menguat. Kuncinya investasi itu adalah everybody like Indonesia except one thing, rupiah, currency risk gitu. Boleh saja Telkom, Unilever bagus untungnya, Astra untungnya, tapi ketika dibawa balik ya, ketika habis investasi ya, ternyata rupiah melemah drastis ya, investor rugi. Yang ada di dalam mau keluar, yang di luar nggak mau ke dalam gitu ya. Nah, coba yang paling menarik setelah 2012 ya, kita mengalami current account deficit ya. Dulu senior saya, mentor saya yang lain Pak Mirza yang jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, dia mengatakan tugas dia dulu adalah mengawal pelemahan rupiah karena rupiah memang tidak punya hak buat menguat ya. Gitu. Kenapa? Kita current account deficit. Nah, di samping itu juga terjadi penguatan dolar secara eksternal. Nah, teman-teman pasti banyak yang mau nanya, Pak, kalau the Fed mau tapering off, mau naikin bunga, bagaimana? Saya udah bilang dampaknya nggak sedahsyat 2013. 2013 itu rupiah anjlok 26%. Saat itu coba aja lihat defisit kita itu besar sekali, 3,75% GDP ya. Ini di defisitnya di relatif terhadap besar ekonomi kita ya. Jadi ketika defisit gede seperti ini sangat sensitif kalau ada pengurangan pasokan dolar lewat tapering off ya. Jadi rupiah anjlok gitu ya. Nah, sekarang coba Visela dan teman-teman lihat bagian-bagian akhir ya, paling enggak 2 triwulan terakhir ya, kita punya current account dari defisit itu mengarah ke surplus. Dan yang warna merah itu boleh dibilang ada uptick ya, naik ya. Artinya apa? Bursa kita lebih cuan ketimbang bursanya di Amerika, dan inilah yang saya bilang ini permulaan baru ya gitu. Nah, kalau dilihat yang sebelah kanan atas ya, itu adalah berbagai faktor yang digunakan oleh perusahaan pemeringkat ya, lembaga pemeringkat untuk menilai peringkat suatu negara ya. Ini Indonesia investment grade dibandingkan dengan sesama grup ya. Indonesia warna merah itu punya cacat bawaan ya, yang sekarang lagi diperbaiki, yakni exchange rate and trade. Nah, ya, exchange rate kita, currency risk kita gede, trade kita dulu kita
lebih banyak mengekspor komoditas primer, sekarang enggak ya. Kita olahan ya, dan tahun lalu juga FDI untuk mining ini naik sekitar 150% ya, kalau enggak keliru gitu ya. Yang kelemahan utamanya sedang diberesin oleh pemerintah. Itu sebabnya saya gunakan istilah ini yang dipakai juga Perdana Menteri India, reform, transform, perform gitu. Kita harus melakukan reformasi ya, dan transformasi supaya kinerja kita bagus gitu ya. Namun ada juga tantangan di bursa kita kalau dilihat komposisi sektoral kita nih, GCI Jakarta Composite Index dibandingkan dengan Taiwan Stock Exchange dan bursa Amerika, kita tuh terlalu banyak finansial bank ya. Padahal bank ini kan akan mengalami konsolidasi ya. Gitu. Jadi tahun 2007 itu saham Telkom yang terkena karena banyak pemain ya, kemudian Indofood kena mie sedap misalnya ya, semen Gersik juga kena banyak perusahaan semen luar ya, kemudian juga Unilever kena Wardah gitu ya. Dugaan saya sekarang ini adalah bank ya gitu. Jadi bank juga perlu kita teliti, nggak semua bank jadi bagus ya. Nah, kita membutuhkan sektor yang new economy seperti healthcare gitu ya. Ini lebih banyak di luar. Itu sebabnya saya juga pakai strategi lakukan diversifikasi. Kita nggak cuma investasi di dalam, tapi bisa di luar negeri ya, antar region, antar mata uang ya, selain antar aset gitu. So ini dulu ya. Jadi menurut saya kalau ditanya makroekonomi ini ya. Jadi suatu negara itu apa kaitannya dengan Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf itu sangat menekankan sekali pada productivity dia ya. Productivity, kalau kita produktif ya teman-teman, nih Indonesia dianggap produktif kalau kita lebih banyak mengekspor ketimbang mengimport gitu. Karena produksi kita laku di luar, kita produktif and kompetitif, itulah yang menyebabkan kita bisa mendapatkan surplus cadangan yang nanti dipakai untuk tua ya. Kalau teman-teman nanya apakah fundamental ekonomi Indonesia kuat? Tidak, saya bilang. Ya, jadi apakah lemah? Tidak juga. Ya, jawabannya apa? Istilah sedang diperkuat gitu. Ya, kalau kuat itu kita surplus ya. Surplus berarti kalau surplus itu pemerintah nggak usah berutang lebih banyak gitu. Selama kita defisit ya, defisit itu kan harus dibiayai ya. Defisit itu dibiayai salah satunya dengan utang. Jadi kenapa pemerintah berhutang? Ya karena kita defisit. Seperti rumah tangga, kalau kita defisit kan kita harus jual barang, itu privatisasi, harus menggunakan tabungan ya, itu di saving ya, atau berhutang ya. Kebanyakan kita berbagai negara juga berhutang. Nah, malah ini membuka risiko kristal huta barat, krisis total, hutang tambah berat ya. Itu yang biasa saya gunakan gitu. Oke, saya langsung ke ini aja ya, tambahan nih teman-teman nih ya. Gitu. Saya tampilkan tadi bahwa Fed tapering itu tidak seburuk 2013 karena ekonomi Indonesia tidak kayak dulu. Dulu mah overheated ya. Terlihat di current account deficit yang gede. Nah, overheatednya dilihat dari mana lagi? Dulu itu ekonomi sangat dipacu lewat kredit. Nah, kredit saat itu tumbuh 22% ya, sekarang hanya 5%, jadi jauh gitu ya. Gitu. Dan menariknya dalam investasi ada yang namanya rotasi sektoral, rotasi antar aset, dan rotasi regional. Saya ingin sharing yang framework yang saya biasa gunakan ya, misalnya ini. Ini tabel-tabel ini biasa saya selalu update untuk klien-klien Bahana. Saya akan pelan-pelan ya. Mengapa saya relatif bullish dengan ekonomi Indonesia? Ini beberapa template beberapa tahun, ada tahun 2020, 2021 yang bawah ya. Kemudian ke kanan atas itu yang kemarin ya, per minggu lalu ini 26 ya, saya diminta Visela untuk menyiapkan ininya ya, itu kelihatan nih ya. Ini ada asetnya currency, obligasi, saham, dan komoditi ya. Yang paling gampang teman-teman lihat di komoditi. Tahun 2020 CPO kita naik ya. Gold itu menarik karena saat itu kelihatan bahwa dolar cenderung melemah ya gitu. Batu bara naik ini menarik nih, minyak ya, Brent oil itu paling turun. Jadi kalau komoditi teman-teman, ini silakan dicatat ya kalau mau
memahami makroekonomi secara cepat, bedakan komoditi itu ada yang namanya income commodity, ada yang namanya cost commodity ya. Income commodity seperti CPO, coal, nikel gitu ya, rubber ya. Ini cenderung tahun 2020 itu bagus bagi Indonesia. Nah, bursa kita memang minus 5,1 GCI karena kita bukan negara penghasil vaksin dan stimulus pemerintah juga terbatas ya. Dan saat itu kekhawatiran ekonomi melemah sehingga yang rally itu adalah bond. Ya, jadi bond yield Indonesia itu turun ke 5,86 nih sebetulnya saat itu yang megang bond itu kalau nggak salah returnnya sekitar mungkin 13% ya, gitu nanti bisa kita lihat ya. Dan rupiah relatif stabil melemahnya 1,3 gitu ya. Nah, modal tabel ini itu akan jadi proyeksi buat 2021 dan 2021 akan ke 2022 dan seterusnya ya. Nah, di 2021 terlihat nih ya, kita punya coal, gas ya, gas boleh bilang Indonesia netral lah ya gitu ya. Nah, tapi kita melihat komoditi itu membaik gitu ya. Anyway, walaupun harga minyak itu naik gitu. Nah, disinilah juga Indonesia relatif bagus pengelolaan COVID ya, Delta paling enggak ya. Bursa kita saham naik 10%. Nah, yang kekhawatiran investor asing sebetulnya itu ada di obligasi karena khawatir Bank Indonesia ini akan kurang independen dan pemerintah memang dia terpaksa menjual ke Bank Indonesia ya. Jadi kepemilikan SBN asing itu sekarang turun ke posisi tahun 2012 kali atau 2010 ya. Gitu ya. Jadi ada yang mungkin teman-teman karena kita bicara saham ya, ada yang unik di pasar obligasi negara itu asing tuh keluar banyak ya, sudah di bawah 20% gitu sementara saham itu meningkat, namun sebetulnya 10 tahun terakhir investor asing itu keluar dari saham ya gitu. Nah, dan 2 tahun terakhir asing keluar dari SBN gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih ke depan kalau sudah mulai beres masalah The Fed dan inflasi, sebetulnya menurut saya SBN juga menarik. Namun dengan global setup yang seperti ini yang kalau ada inflasi, ya ini di buku saya Acuan untuk Cuan ya, saham itu lebih fleksibel. Kalau ada inflasi yang berkelanjutan, kita berinvestasi di penyebab inflasi seperti komoditi ya, saham-saham komoditi itu pengalaman juga tahun 2007 ya. Nah, sampai kapan komoditi ini naik ya, itu kita bisa bicarakan. Konsensus di Bloomberg itu memproyeksikan rupiah itu tetap stabil ya. Jadi 2022 ini tahun ini tuh di 14.125 loh, ini konsensusnya ya. Visela ini saya ambil, nanti yang proyeksi Bahana juga ada angka kami sedikit lemah karena dugaan bahwa ekonomi mulai bergerak yang ditandai dengan import ya. Nah, ini 2022 teman-teman lihat lagi komoditi nikel gitu ya, itu paling kenceng ya, coal gitu ya. So kenapa hal seperti ini terjadi teman-teman? Nah, coba tadi kan Visela cerita bahwa ini sekarang kehadiran investor retail yang luar biasa gitu. Ya, betul. Itu mengapa ya? Ini ingin saya sampaikan teman-teman, dan ini kesempatan juga buat berkarir sebetulnya ya. Yang membedakan krisis 2020 pandemi dengan krisis-krisis sebelumnya adalah suku bunga turun gitu. Mengapa? Karena seluruh dunia nih ya, termasuk Indonesia, itu menggelar stimulus moneter fiskal gitu. Duit itu banyak ya. Orang itu kan, negara itu menciptakan duit ya, stimulus gitu untuk mencegah orang nggak keluar gitu. Jadi pemerintah berhutang di situ untuk membiayai stimulus itu. Namun ketika pandemi ini mengarah ke endemi ya, di beberapa negara seperti di Amerika udah lebih dulu karena dia produsen vaksin gitu, ada kejutan gitu ya, ketika stimulus demikian gede sementara ekonomi dibuka, namun gitu ya, ada ini kisah 70 tahun yang lalu katanya ya. Kalau perang, Visela ya, perang itu menghancurkan orang dan barang gitu. Kalau wabah itu menghancurkan orang, mematikan orang, dan
modal ya itu ditambah sebetulnya, bertambah malah dengan stimulus. Jadi ada relatif kelangkaan tenaga kerja. Itulah sebabnya kenapa ya orang di Amerika banyak yang keluar dari kerjaan kecuali nanti dia gajinya lebih tinggi ya gitu. Jadi menuntut gaji lebih tinggi itu adalah pelajaran sejarah juga karena akhirnya si perusahaan mau meng-hiring dan itu juga terjadi di Amerika dengan pembukaan ini. Nah, ditambah di belakangnya memang ada masalah geopolitik, masalah supply chain dan lain-lain gitu ya. Jadi ada apa namanya boleh dibilang keunikan ya. Kemudian juga the Fed memang harus naikin bunga, tapi daya beli di sana. Ya kita bicara ability to spend tuh gede. Willingness to spend memang ada challenge karena kita baru pembukaan. Saya minggu lalu udah ke ini ya Mandalika ke Lombok kelihatan ya. Dan saya melihat dan pas pulang nih, Sheila ya, pas pulang itu mulai dari mana ya? Itu macetnya luar biasa. Saya ke Depok itu 2 jam lebih ya. Wah, ini kayaknya ekonomi mulai bergerak ya di jalan tol gitu. So, teman-teman sedikit lagi ya, mungkin teman-teman saya mau tunjukkan ya. Ini coba lihat nih. Ya, profil trade kita itu membaik sekali. Yang warna merah iron and steel tadinya ranking 37, sekarang udah ranking 3 ya. Itu yang di bawah tuh pada rankingnya. Kalau volumenya itu ya, itu naik ke 18,6 billion US dollar. Tadinya hanya 0,8 tahun 2012 ya. Gitu 10 tahun yang lalu. Nah, inilah keberhasilan dari hilirisasi ya. Dan di sebelah tuh teksnya itu adalah FDI ya yang buat pabrik apa namanya baterai dan lain-lain ini luar biasa ya Indonesia gitu. Ini yang harus dilakukan dan ini saya ambil dari Verdana nih ya. Jadi menurut saya this is the next booming yang harus diperhatikan ya di sini. Nanti kita bicara trickle down efeknya kemana saja ya. Saya mau big picture-nya dulu. Ya sekali lagi ya, misalnya sebelum saya kasih kesempatan langsung diskusi, the best chart ini, ya teman-teman. Bagi investor asing, mereka ngelihat currency risk, ya currency risk ya. Dan currency risk itu apakah kita punya dosa internal current account deficit enggak? Ya, defisit neraca berjalan import bisa terkendali enggak ya, ekspor kita jauh lebih besar, added value-nya jauh lebih tinggi gitu ya. Ini so this is dari 2003 mungkin ya, bisa kita lihat nih ya. Pokoknya kalau kita ada cerita surplus ya, rupiah itu bisa lebih stabil ya, karena tadi di map yang sebelah kanan atas itu kelemahan Indonesia ada di exchange rate and trade ya. Sekali lagi ya, misalnya ya, everybody like Indonesia except rupiah gitu ya. Nah sekarang rupiah itu cenderung membaik, tadi cara bacanya lewat sini ya, mappingnya ini ya gitu ya. Itu dulu kayaknya ya, walaupun kita akan bahas, saya ingin menerapkan Sun Tzu di sini ya. Jadi nanti enggak cuma masalah strategi saya bullish gitu, tapi ada juga elemen taktikal ya. Taktikalnya bukan technical analysis yang mungkin biasa dilihat ya. Saya lebih ke arah market positioning misalnya ya. Strategi without tactic is the slowest route to the victory. Strategi kita udah overweight Indonesia gitu ya. Kemudian tapi taktikalnya ya, taktikal itu cerita rebalancing antar sektor, evaluasi, kemudian juga liquidity ya, dan lain-lain gitu ya. Apakah pilih sektor new economy atau old economy dan lain-lain. Itu dulu. Misalnya kita ada baiknya saya diskusi aja ya, gitu. Ya, Pak, itu tadi saya lihat Brasil kenapa bagus banget ya Pak ya, baik currency maupun equity-nya. Brazil sebetulnya baru tahun ini aja. Tahun lalu kan kurang bagus dia. Jadi IBOB Brazil itu bond yield-nya kalau tahun lalu kan 10,84. Brazil juga bond yield-nya 11,74 tuh yang tahun ini kurang bagus. Tapi dia naik itu gara-gara minyak. Dia ekonomi minyak. Oh. Gitu. Ya, dia biasanya kalau minyak anjlok, coba aja tahun 2020
Brazil tuh melemah 29% ya. Gitu. Umumnya 2020 lari ke bond karena itu angka bondnya itu lebih rendah ya. Indonesia 5,86, tapi ketika ekonomi mulai membaik dan orang khawatir dengan supply risk ya, bond kita naik ke 6,36 ya. Artinya kan kurang cuan nih di bond. Oh ini nih sebetulnya ya. Nah ini nih saya punya nih. Nah ini kelihatan misalnya nih investing during tightening. Ya, coba lihat yang sebelah kanan tuh rupiah tahun 2013 anjlok 26% ya. Itu ketika the Fed mau tapering off gitu. Tapi dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 26 itu rupiah itu relatif stabil. Nah, coba lihat 2020 SBN itu cuannya 15,1. Tapi setelah itu ketika kita juga bisa menghandle COVID ya, gitu orang mulai khawatir dengan inflasi ya, saham lebih cuan ya. Jadi indeks saham itu tahun lalu itu 10,1, indeks SBN itu 5,1. Tahun ini indeks saham itu 6,4, sementara indeks SBN itu minus gitu ya. Jadi kenapa menurut saya ya lebih ke saham ya, karena saham lebih fleksibel. Namun ya teman-teman, investasi itu kita tetap jangan jatuh cinta dengan saham atau SBN, jatuh cintalah dengan disiplin ya. Kalau sudah untung kita rebalancing. SBN ini sebetulnya barang yang bagus ya. Asing itu udah berkurang ya. Nah dalam perumusan strategi investasi, misalnya saya biasanya 3 aspek yang saya lihat. Global makro, perbaikan fundamental domestik, dan yang ketiga itu market positioning. Sebetulnya asing keluar dari SBN itu perlu kita waspadai loh. Karena duit di luar tuh banyak gitu. Kalau urusan the Fed udah selesai, asing itu akan datang ke Indonesia. Nah, sebelum mereka datang kita udah hadir gitu ya. Ya namanya contrarian approach lah ya. Ketika mereka ente jual ane beli, ente beli ane jual gitu ya, itu yang nanti yang mau saya rencanakan nih ya. Bond yield kita kan sekarang 6,8, menurut saya lumayan bagus ya. Kalau udah cukup cuan lah ya, saya akan rebalancing, akan ada ya ke SBN ya. I'm quite happy ya. Tahun lalu itu saya gangsir dari tahun 2020 dari keuntungan obligasi sebetulnya ya. Saham masih agak volatile, tapi tahun ini quite happy, saham-sahamnya lumayan nih gitu. Gitu. Nah, karena porsi kepemilikan asing di bond kita kan udah berkurang, Pak. Berarti dampak kenaikan Fed Fund Rate juga nggak akan signifikan dong ya, Pak ya? Pertama di currency risk-nya kita relatif bagus. Asing itu kurang percaya dengan itu loh, yang Bank Indonesia mesti beli, walaupun di sana juga kan the Fed beli, BOJ beli ya gitu. Mereka kok nggak ngelihat Indonesia. Dugaan saya kemungkinan karena Indonesia itu mereka anggap akhirnya nanti inflasi akan datang gitu. Ya sekarang kan Indonesia boleh dibilang masih banyak yang disubsidi oleh negara ya gitu, dan kalau kita lihat matriksnya indikator inflasi misalnya WPI ya, indeks harga perdagangan besar, itu udah naiknya lebih gede ya, apalagi pakai GDP deflator bahasa kerennya, jadi keseluruhan komoditi gitu dan barang dan jasa gitu ya. Sementara di CPI-nya kan relatif terkendali gitu. Jadi asing tuh kayaknya lebih sabar gitu, tunggu aja gitu ya. Nah ini aja coba lihat nih, yang investing during tightening. Menariknya ya, coba lihat di Indonesia. Teman-teman, ini mungkin saya terlalu excited baca tabel ini ya, jadi saya mau sharing excitement-nya saya. Yang disebut daya beli itu nominal M1, ya Indonesia itu angkanya 21,97. Ini indikator daya beli, ini uang kartal tambah uang giro. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya punya duit, ya. Ya punya duit gitu. Lihat yang kemarin ke Mandalika itu aja coba ya. Pasti ada duit kan, ke sana rame gitu. Wah, macet di sana ya. Gitu. Ya, dan tadi ini ability to spend gitu. Nah, willingness to spend itu dimungkinkan kalau ada pelonggaran gitu. Ya dugaan saya nih kalau nanti angka-angka lebaran bagus nih, saham-saham retailer tuh naik nih
gitu. Karena daya beli is there. Coba aja nominal M1 itu 22% lah misalnya ya. Inflasi itu kan cuma 2%. Jadi ada kekuatan daya beli di atas inflasi. Kita tuh nggak seperti Turki. Turki M1-nya 93% ketinggian. Inflasinya gede di sana 54% gitu ya, dan suku bunganya juga nggak bisa dinaikin segede itu. Ini contoh negara yang kurang sehat gitu. Sementara Indonesia relatif bagus karena suku bunga Bank Indonesia secara real juga masih positif gitu ya. So teman-teman, I can share you how excited I am to read this. Saya punya dashboard ini ya. Visela ini udah saya kembangkan cukup lama. Dari sini tuh kayak piloting, navigating investing ya gitu, cukup confidence lah gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Boring dengan makro kali ya? Nah, berarti kalau misalnya yang investasi di bond sekarang nih Pak ya, apakah sebaiknya dipindahkan ke saham atau tetap aja? Karena ada kemungkinan nanti akan dana asing masuk lagi ke bond. Oke, kalau saran saya di imbal hasil seperti ini udah cukup menarik ya. Gitu. Jadi coba kita balik lagi. Bond yield kita 6,68 ya, 10 tahun gitu. Ya, jadi apakah inflasi 10 tahun ke depan akan per tahunnya 6,68? Kayaknya enggak gitu. Ya. Jadi ya teman-teman ini bisa kan gini. Ya saya sedikit ya, saya sampaikan nih how I manage my fund ya. Ya dikaitkan story of Yosef, ini gambar saya di Mesir ya, ini bukan kayak Photoshop gitu ya, dan itu saya di Rusia gitu ya. So, story of Yosef ini saya selalu gini bercandanya Visela ya, pertumbuhan ekonomi itu mirip kayak logonya Nike ya, turun naiknya lama, tapi kemakmuran itu mirip logo Under Armour, yang pinter makin sugih gitu ya. Ya jadi kayak logo Under Armour yang naik begini, yang kurang pinter begini gitu ya. So story of Yosef itu kalau di perjanjian lama ini ada yang naratif yang beda dibanding Al-Quran. Itu adalah sapi kurus yang makan sapi gemuk itu keluar dari sungai Nil, itu ada kata keluar, saya dugikan merah. Bisa jadi Nabi Yusuf itu menerjemahkan penyebab pergiliran masa malang masa gemilang itu sungai Nil, karena itu beliau itu membangun kanal dan bendungan yang sampai sekarang ada di kota Fayum namanya. Nah, bagaimana negara mengurusi kemakmuran bangsa itu disebut sovereign wealth fund ya. Tiongkok punya, yang terbesar itu Saudi Arabia, Norway punya, Singapura punya Temasek, Malaysia Khazanah, Indonesia punya INA ya, walaupun nih kita unik posisinya. Nah, yang saya sosialisasikan itu yang story of Yosef di Al-Quran itu life cycle investment lewat komunitas Nabi Yusuf. Ini ada 3 tekanan nih. Tadi kan Visela nanya SBN ya gitu. Growth, protection, distribution. Growth itu paling bagus dengan talenta ya, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Saham, properti ya, itu untuk growth gitu. Nah, kalau buat proteksinya SBN ya. Bahkan SBN kalau 2 tahun yang lalu, ini ya teman-teman, saya isi perut saya aja saya kasih loh ya teman-teman. Ini udah jatuh tempo semua nih Visela nih. Nih, ini buat pendidikan anak-anak saya di luar negeri ya, yang si bungsu di Belanda, itu sebetulnya saya pakai SBN loh. Ini saya taruh di Tanam Duit, saya dulu bantuin Hanif ya. Saya bocorin nih Visela ya. Itu tapi Anda lihat nih udah jatuh tempo semua itu ya. Dan coba lihat gimana saya beruntung nggak, dulu saya punya kupon itu ada yang 8,15 gitu ya. Itu saya beli bertahap ya. Ada cuan di saham, saya rebalancing, terima bonus ya dari gajian itu. Ini sebagian nih, saya juga ada di Bahana, ada juga di platform lain gitu ya. Ini apa namanya? Saya gunakan buat proteksi. Jadi pokoknya saya amanin. Ya, pokoknya saya amanin gitu, dan selama disimpan itu saya dapat kupon. Ini mirip kayak punya kontrakan yang kontrak negara gitu. Jadi misalnya di sana 550 juta itu per bulannya itu saya dapat 2,5
92 ya, sampai 3 juta lah gitu ya. Lumayan. Nah sekarang pajaknya kan udah turun ya, pajaknya udah 10% gitu. So ini saya practice what I preach ya, Fisela. Jadi ini bukan pengajian hari Jumat atau hari Minggu ya. So saya betul-betul menerapkan dan di sini ya. Jadi oh ya, komunitas Nabi Yusuf juga inklusif ya, nggak cuma Muslim, non Muslim juga banyak di sini ya. Ya ini dia tekanannya sangat menginspirasi ya, seorang yang tidak cuma menerjemahkan mimpi raja melihat sapi kurus sapi gemuk sebagai pergiliran masa malang masa gemilang. Kalau kita di FUI kita kenal sebagai ini ya namanya ini ya business cycle ya gitu, tapi dia juga bisa memberikan saran ya, saran terbaik gitu ya. Dan ini lebih bagus ketimbang sarannya IMF, Ikatan Minang Perantauan ya gitu teman-teman. So itu Fisela, sorry jawaban saya agak panjang karena saya tuh ada baiknya teman-teman setiap aset itu didudukkan ya, didudukkan posisinya, tapi ada prinsip ya, prinsip kayak Robert Kiyosaki itu aset hanya disebut aset kalau menghasilkan cash flow. Di mana ya? Enggak, di situ ada bukunya itu Robert Kiyosaki itu yang buku yang sebenarnya 2 tahun yang lalu ya, bagus tuh yang Second Chance gitu ya, Robert Kiyosaki. Aset hanya disebut aset kalau menghasilkan cash flow gitu. So ini Fisela yang biasanya saya sampaikan ke banyak orang ya gitu. Jadi kalau saya ngutip seperti ini bukan mau dakwah ini, karena dalam kegiatan saya mencegah tuwir sebelum tajir itu ingin mendekatkan orang dengan suatu konsep sebetulnya dia itu pernah dengar tapi kurang dalam, kurang terapan gitu ya. Gitu. Bismillah. Terima kasih Pak jawabannya. Karena banyak yang galau tuh yang pegang obligasi, gimana ya mau dijual apa di hold enggak gitu. Tapi kan ini dong, aset alokasi misalnya 100 dikurang umur, pernah dicoba nggak tuh aturan growing asset? Growing asset itu kalau seperti talenta, saham, properti. Saya sangat banyak properti loh, Fisela. Saya tuh fund manager tapi aset terbesar saya bukan saham, gitu. Properti gitu. Dan I'm quite happy with that. Ini rumah ini nih, saya bisa bikin rumah baru gitu, itu dari tanah yang saya beli 19 tahun yang lalu loh. Hebat. Nah, ngomongin properti nih Pak, ini prospeknya gimana nih ke depan? Oke, saya lebih positif properti itu karena 3 hal ya. Pertama, kita ngomong infrastruktur aja ya. Dulu kan ada BUMN yang dipacu oleh buat menyelesaikan infrastruktur ya. Infrastruktur saat itu tuh good economic story, not equity story, maybe bond story. Jadi bagusnya itu adalah dia akan meningkatkan nilai karena akses lebih baik bagi properti. Udah rahasia umum lah ya, setiap ada properti konglomerat tuh udah ngambil lah ya. Itu yang ikan gede udah ke sana. Kedua, daya beli masyarakat tuh tetap ada dari M1 growth yang tadi tumbuh. Dan ketiga, suku bunga tuh tetap rendah karena kredit menurut saya ini belum besar gitu. Nah, tapi nanti which property ya. Nah, properti kalau property investment apartemen kayaknya belum gitu. Tapi kalau landed house mungkin rumah di bawah 400 juta katanya backlog ordernya masih gede gitu. Ya. Sebetulnya yang sekarang saya pernah makan malam dengan Menteri Kesehatan itu malah tertarik di kesehatan ya. Gitu. Jadi Bu Sri Mulyani aja mengatakan bahwa porsi pos kesehatan tuh akan dipertahankan gitu ya, karena mencegah tuwir sebelum tajir itu bukan cuma penduduk yang produktif tapi penduduk yang sehat gitu ya. Nah, di kesehatan itu ada 3 juga. Investasilah di kesehatan. Saya dibandingkan setahun yang lalu saya turun 12 kilo loh. Ya, jadi mencegah overweight gitu. Investasi di bisnis kesehatan dan investasi di sektor kesehatan ya, bisa saham gitu ya. Jadi kita riding the situation nih gitu bisa lah.
Berarti kalau properti lebih ke properti fisiknya ya Pak, bukan ke saham-saham sektor properti. Oh, by the way, saya sih udah merasa cukup. Saya sekarang terus terang ya teman-teman, saya lebih suka ke saham loh. Kenapa? Karena kerasa kok yang namanya sekarang butuh liquidity gitu. Tapi kalau yang fisiknya atau yang saya tanah, cukup happy bahwa misalnya tanah atau kebun saya di Palembang itu 10 kilo dari jalan teras lintas Sumatera gitu. Tapi kan monetisasinya nanti ketika saya bikin coupling kan, gitu, maybe next 5 years atau 7 years gitu. Tapi yang di saham sekarang itu kan gara-gara tadi 3 faktor tadi gitu ya. Teman-teman ya cari aja nanti yang misalnya dia punya land bank yang banyak, kemudian juga dia punya marketing salesnya juga bagus gitu ya. Ya dulu kan orang lihat juga, kalau sekarang mungkin nggak terlalu worry dengan dia punya utang dolar ya, karena kita punya current account kan relatif surplus stabil gitu kan. Dulu cerita apa tuh yang di BSD sana tuh Asri Pak, Alam Sutra. Alam Sutra ya, Alam Sutra utang dolar ya, saat itu current account kita defisit gitu. Kalau sekarang berubah kan, jadi bagaimana link cerita makro gitu. Jadi udah boleh mulai dilirik-lirik ya saham properti. Oh iya, by the way nanti kan ada beberapa approach ya yang bisa teman-teman lihat ya. Kalau sekarang ya kenapa kalau tahun 2020 sampai 2001 orang nyari konsep stok ya, small banks itu ya yang nanti akan dijadikan digital bank. Dengan pembukaan ini sebetulnya all ekonomi juga menarik ya, gitu. Tapi ya elemen kompetisi nanti di halaman berapa tuh, Visela saya tunjukkan juga ya, ada nih teman-teman nih. Karena... Boleh Pak dibahas Pak. Tadi saya lihat ada beberapa stock pick. Nah ini kan ada berapa nih? Ada 12 ya. Oke. Yang acuan saya teman-teman, sebentar saya kesini dulu teorinya dulu ya. Teorinya itu adalah sebentar, ini aja nih, dikit aja. Nah ini. Oke. Di situ coba di halaman berapa? Itu yang paling dasar, dasar keputusan yang paling depan. Pricing the value, not valuing the price ya. Jadi pertama kali kita lakukan tuh valuasi dan kita tawar pricing. Jadi jangan lihat harganya dibandingkan dengan bubur ayam, dibandingkan dengan permen gitu ya. Price itu yang kita lihat setiap hari, itu price. Tapi coba teman-teman berusaha nyari value. Ya, dan value ini nggak gampang nyarinya, tapi ada satu caranya. Oke, saya akan coba tunjukkan aja nih praktikalnya ya, Visela ya, langsung aja nih teman-teman. Sorry, kita ke sini ada, nah ini, ya. Nah, ini pakai Bloomberg. Menariknya di Bloomberg itu ada yang namanya konsensus analis terkait dengan target price. Nah, target price itu kalau dicari rata-ratanya, itulah kira-kira proksi buat atau taksiran buat value. Jadi yang merah di sana teman-teman itu value. Sementara actual price-nya itu yang di bawah yang biru. Ya ini saham pertama nih apa nih? London Sumatera ya, kemudian ini bisa digedein nih sebetulnya ya, teman-teman nanti punya ya. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau pricing the value, jadi kita tuh beli yang value-nya di sini, price di sini. Ya. Gitu. Nah, saya ada dua hal ya. Pertama, saya pengen spread-nya itu lebar dan trend value-nya itu naik. Nanti akan saya tunjukkan Unilever. Walaupun saya punya Unilever, saya duga bakal naik. Kayaknya analis belum gitu suka nih ya. So saham yang kurang cuan di saya itu Unilever, tapi karena exposure-nya nggak terlalu banyak. Jadi pertama teman-teman, saya suka bila yang merah di atas yang biru dan yang tren yang merah itu naik. Nah ini semuanya ini cenderung naik. Jadi cari aja yang spreadnya lebar nih. Ya ingat ya Visela dan teman-teman, tadi saya ngomong value. Value-nya itu di atas dan trennya naik. Nah untuk kebutuhan trading teman-teman itu yang bagian bawah itu ada warna biru sama hijau dan merah.
Itu kalau di technical analysis itu mirip RSI ya, tapi kalau di Bloomberg itu Fear and Greed. Jadi saham yang di bawah ini apa ini? Agro apa di sebentar? Sorry, ini saya gedein dulu ya, bentar ya. Ini bisa digedein nggak nih? Ups. Agro ya. Agro ini udah masuk grid nih kelihatannya ya teman-teman. Yang ini ya. Ini karena ini yang ini ada di atas ya. Ya, ini grid and fear juga di level indeks ya ada juga ya. Nah, coba saya tunjukkan ini nih yang agak turun nih Unilever. Yang kiri bawah itu Unilever ya, Visela ya. Nanti teman-teman bisa ambil, dan ini semen Gersik kalau nggak salah yang kanan bawah gitu ya. Saya pernah masuk itu ketika spreadnya lebar gitu ya. Harusnya saya keluar waktu mulai ada grid itu ya. Ya udahlah. Ini juga ya menurut saya udah lainnya, apakah dia katanya mau jadi private gitu ya, mirip kayak ke Sampurna ya. Anda mau dia tender offer mau dijual atau enggak ya. Terserah nih ya. Yang selanjutnya nih bank ya. Nah, bank ini yang menarik nih, yang Arto misalnya kelihatan dia trend value-nya udah mulai turun nih. Apakah ini musim seminya udah lewat ya, karena ini cerita 2 tahun terakhir gitu. Ya, silakan. Jadi yang warna merah di atas warna biru dan trennya naik. Itu yang saya pilih biasanya, Visela. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cuma kalau kita kan nggak bisa punya itu Pak, kita kan nggak punya Bloomberg. Oke. Setahu saya ada beberapa sekuritas itu menyediakan data mentahnya, ya. Dan itu harus dihitung, ya. Bloomberg mahal sih emang gitu. By the way, teman-teman, saya tuh ngasih framework aja loh di sini. Ya di komunitas Nabi Yusuf nih biasa saya kasih nih ya, dan termasuk juga berapa value-nya sih angkanya gitu ya. Dengan cara ini sebetulnya kita harapkan investasi lebih sehat lah ya gitu. BCA tuh biasanya sangat efisien loh, antara price dan value-nya tuh rapet gitu. Tapi trennya tuh positif gitu. Yang BCA tuh yang kiri bawah. Ya, kalau BCA tuh kayaknya mau nyari harga murah agak susah ya. Oh iya, itu dasar statistik BCA itu tidak pernah turun lebih dari 1 standar deviasi loh itu. Ya ini ada approach lain ya, saya background karena saya kan statistik kan. Iya. Silakan yang lain. Oke, ini ada pertanyaan nih, Pak Budi izin bertanya, kalau tadi dijelaskan daya beli di Indonesia bagus sekitar 21% lebih. Iya. Apakah nanti yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek panjang, apakah dana dari bank, apakah direct investment, atau melalui UMKM masyarakat? Ini pertanyaan dari Pak Tanjunianto. Kemungkinan dua-duanya ya. Pertama, kita terima daya beli itu cenderungnya gini, yang ngasih daya beli ke kita, tadi bagus ya pertanyaannya. Pertama dari real sector itu, kalau Indonesia ya commodity producing countries. Jadi sekali lagi yang ini ya, sebentar saya akan tunjukkan. Ini ya, komoditi kita naik. Saya nanam karet di Palembang nih ya. Gitu. Ya, walaupun saya juga diversifikasi dengan gaharu, sekarang malah saya pindah ke pisang gitu ya. Nah, yang masalahnya, challenge-nya kali itu yang naik itu lebih ke arah yang tidak seperti dulu. Misalnya kalau CPO atau karet itu kan masyarakat umum punya. Kalau sekarang nikel itu kan lewat produsen perusahaan ya gitu. Trickle down efeknya relatif beda ya gitu. Jadi ada mungkin pekerjaannya yang bisa dapat lebih dulu. Dari international trade kita dapat. Kalau dari pemerintah ya, karena defisit pemerintah juga masih besar kan, jadi pemerintah ngasih daya beli ngasih gitu. Nah, yang kalau dari bank itu kan posisi bank itu unik. Bank itu adalah intermediasi keuangan. Bank itu biasanya telat ngasih daya beli berupa kredit itu setelah dia ngelihat orangnya itu gagal bayarnya rendah. Jadi kalau bank optimis, biasanya bank tuh optimis gara-gara di depannya tuh udah ada 2 yang optimis. Pertama, perusahaan yang ngambil
ya dari bank ya gitu, atau kredit ya gitu. Jadi level perusahaan, level konsumen jadi positif. Dan di pengalaman saya biasanya M1 growth dulu naik, baru kredit naik. Jadi bank itu memberikan kredit kepada orang kaya, bukan menyebabkan orang kaya gitu. Itu yang kenyataan yang harus kita terima setelah 98 gitu. Ya, jadi bank ini belum ngasih Pak. Ya, dan saya juga dengan bank itu masih mahal bunganya. Gitu. Pengalaman saya mah paling sedikit saya pakai bank. Saya gedein dulu di capital market. Duit saya bila perlu pernah saya beli apartemen tuh cash. Gitu. Karena saya ngerasa bahwa pinjaman dari bank itu mahal. Oh, by the way, saya selalu ngitung cost of debt loh ya, teman-teman nih, karena background saya wealth gitu ya. Banyak orang nggak ngitung cost of debt, berapa biaya berutang gitu. Nah, misalnya biaya berutang saya 8,3% misalnya, ya itu bisa kita hitung nih. Ya, maka saya harus punya aset yang kinerjanya di atas cost of debt ini. Jadi cuan saya harus di atas ini, misalnya 10. Kemungkinan saya gagal bayar tuh kecil gitu. Ya, jadi saya juga nggak pengen punya masalah dengan bank gitu. Kalau misalnya cost of debt-nya mahal, saya nggak akan mengambil utang gitu. Saya bisa scaling down saya punya spending. Tapi yang menariknya kalau orang ngambil kredit, orang itu kan berarti membelanjakan sesuatu di atas kapasitasnya, itu sebetulnya yang menggerakkan ekonomi. Karena itu biasanya big ticket items kayak mobil, motor, rumah gitu. Ya mungkin saya agak beda sedikit dengan pengetahuan seperti ini karena saya itu gagal bayarnya rendah dan saya pengennya bank ngasih bunga kredit rendah juga. Nah demikian Pak ya, jadi kita dapat daya beli dari perdagangan internasional, kemudian pemerintah juga masih ngasih daya beli karena dia running defisit fiskal masih gede. Nah, bank ini belum Pak, gitu. Demikian, Sheila. Oke, terima kasih Pak. Ini ada dari Santo. Sekuritas apa yang menyajikan data Bloomberg yang bisa kita olah sendiri Pak? Waduh, saya belum tahu ya, tapi gini deh, yang kayak gini kan edukasi ya. Kapan-kapan kita bisa bikin acara lagi ya. Saya ngasih framework aja, kita bisa bikin. Sebenarnya selain Bloomberg juga ada yang lain, tapi kalau ini kan template saya langsung ambil sekejap. By the way, ini saya lagi running Bloomberg nih. Anda mau nanya yang mana nih, Visela? Sebentar ya, saya. Tuh, ada yang mau nanya nggak? Oke, sebentar nih saya tunjukkan dulu sebentar. Ini running Bloomberg nih. Ya, jadi kita bisa sebentar. Kok mana ya ininya? Saya kehilangan ininya nih. Sebentar ya. Saya bisa buka lagi Bloomberg nih. Jadi di sini. Nah. Sebentar ya, saya punya masalah dikit, tapi ya bolehlah pertanyaannya. Saya tadinya nggak gitu. Oh ini nih. Sebentar ya. Ada lagi pertanyaannya? Gimana caranya invest saham ke luar negeri? Ini tadi ada yang ya, oke. Ya pertama saya punya anak yang di luar ya, dan biasanya kita hari weekend itu kita discuss nih saham-saham apa ya, atau pakai platform ini, ada kan sebetulnya yang ini apa kita juga bisa pakai, tapi kecil ya, saya nggak gitu gede nih. Tapi saya biasanya pakai luar. Kemudian ada reksadana syariah ya, itu bisa 100% diizinkan oleh OJK untuk investasi di saham luar negeri. Gitu. Itu yang saya lakukan juga gitu. Tapi sekarang saya lihat sih kita balance saja ya, Indonesia juga bagus ya, walaupun kita tetap perlu diversifikasi. Saya karena membayar kuliah anak saya dalam mata uang asing ya, saya juga harus punya exposure di mata uang asing, kira-kira gitu. Tadi reksadana apa tuh Pak yang sudah di
Reksadana syariah itu boleh 100% di saham. Di luar negeri maksudnya. Dari Bahana juga, Pak? Bahana ada, ya banyak provider lain juga banyak kok, gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Alex. Izin bertanya, Pak Budi, bagaimana nanti ketika Gotoh sudah melantai di bursa akan menjadi pemberat bobot di IHSG yang besar, terutama di sektor tekno. Dan ketika yang dikhawatirkan performa tidak baik akan menjadi beban mengkoreksi IHSG. Nah, apakah ini akan mempengaruhi sektor-sektor yang menjadi unggulan seperti sektor energi dan finance? Dan bagaimana strategi balancingnya? Terima kasih. Oke, pertama dugaan saya dengan dia punya bobot yang gede, maka fund manager itu cenderung punya, fund manager besar cenderung punya. Karena kalau dia nggak punya dan ternyata strateginya dia bagus, ya kita juga udah pengalaman dengan buka gitu ya, gitu. Jadi malah underperformnya banyak dia, gitu. Nah, memang proses penilaiannya ya gitu. Jadi yang menariknya bahwa Buka dan Gotoh itu kalau di dunia internasional seperti membayangkan gabungan antara Amazon dan Uber gitu. Amazon untung, Ubernya enggak gitu. Ya, atau misalnya mau yang lengkapnya kali Alibaba ya, sampai dengan dia punya sosial media dia punya gitu. Logistik dia punya dan lain-lain gitu. Apakah Indonesia akan mengarah ke sana? Selama pandemi ini kayaknya semakin nyaman ya orang untuk belanja online ya, yang sebetulnya ujungnya kalau dilihat menggunakan konsepnya Alibaba adalah ketika dia bisa terus membesarkan ekosistemnya dan istilahnya bisa memonetisasi ya. Alibaba itu dia udah bisa jualan asuransi, jualan pasar uang, ya, jualan investasi. Karena sekali masuk di sistem Alibaba itu nggak mau keluar lagi. Bahkan saking besarnya Alibaba malah pemerintah sana tuh takut gitu ya, sehingga juga menahan Alibaba ini jangan sampai akan mempengaruhi sistem keuangan ya. Di sana kan jauh lebih maju ya, boleh dibilang digital ekonominya di Tiongkok ketimbang Amerika ya. Jadi saya pernah ke sana tuh pakai, semuanya ya, Indonesia juga mulai ya, mulai dari parkir, belanja dan lain-lain gitu ya, sudah pakai. Saran saya punya, tapi atur exposure gitu. Mirip kayak orang nanya ke saya, Pak Budi mau punya kripto aset nggak? Ya saya gunakan gini, saya tuh mau target utamanya beres dulu. Apa target utama? Misalnya target saya buat pensiun tuh ada, udah lengkap. Buat pensiun, buat dana pendidikan anak udah. Kalau itu udah diproyeksikannya, mungkin saya akan memilih ya memiliki kripto itu mungkin 1 atau 2% dari total aset saya gitu. Ya, jadi kita perlu punya experience gitu ya. Tapi semua risiko tuh dikontrol dengan exposure. Berapa gedenya sih? Jangan sampai nanti kegedean ya. Sebenarnya di pasar modal itu yang saya amini ini ya, balancing fear and greed gitu. Saya pakai statistik gitu dan saya coba disiplin aset alokasi tadi 100 dikurang umur dan lain-lain. Jangan sampai ya biasanya sih orang yang terlalu pengen cepat kaya itu malah yang jadi terlalu cepat miskin gitu, karena di pasar modal kan ada volatility, ada ya konsep-konsepnya lah ya, ada krisis dan lain-lain gitu. Gitu kira-kira jawaban saya, mungkin agak simbolik. Saya sih terus terang aja saya beli, saya pesan gitu. Saya karena dugaan saya fund manager besar itu karena mereka nggak pengen ini mereka underperform tebal gitu, walaupun sistem valuasinya kan unik. Saya cukup rajin ya, ini di HP saya ini ada satu screen nih, isinya semuanya digital ekonomi ya. Saya pakai terus terang yang dulu tuh yang warna merah itu akun saya tuh ini loh platinum gitu. Tiba-tiba sama saya nggak bisa akses ya
Dan nggak ada yang call balik ke saya, Bapak ada masalah ya dan lain-lain gitu ya. Kayaknya itu bukan big data analitik gitu ya, gitu. Jadi kok nggak ngejar gitu ya. Kalau AliExpress tuh bisa ngejar Anda masih punya ini dan lain-lain gitu ya. Dan saya nggak bisa ngambil lagi akun saya yang lama. Kayaknya menurut saya kurang happy saya di situ. Ya, dan untung saya nggak punya emang gitu. Jadi buka yang banyak bikin orang terluka ya, berduka dan belum buka nih ya, belum puasa masih sahur kayaknya. Gitu bisa lah. Oke, Pak. Nah, ini ada yang nanya lagi, izin bertanya mengenai konsensus analis yang tadi disebutkan, jika kita hitung rata-rata dari target price seluruh analis sekuritas yang setiap hari disediakan di grup The Star Ibu Visela, apakah kira-kira bisa mendekati perhitungan yang ada di Bloomberg Terminal? Oh, boleh. Bisa. Jadi saran saya, pilihlah yang datanya yang terakhir, yang misalnya 2 bulan terakhir. Jadi jangan terlalu panjang gitu. Kan ada perubahan nih, ada perubahan, dan itu lumayan loh, itu nyari margin of safety namanya ya. Jadi nyari margin of safety itu lain kali itu jangan nanya harganya, ini konsensus value-nya berapa gitu, dan trennya apa yang belum dihitung, belum di price in oleh para analis gitu ya. Saya tuh pengen ngajarin supaya teman-teman investasinya selamat gitu ya. Jadi jangan cuma beli story, tapi show me the money gitu ya. Saya terus terang yang miss itu dengan perusahaan logistik loh ya, kayak pelayaran gitu, terus terang aja ya. Tapi setelah ngobrol dengan teman saya di pelayaran gitu ya, mereka tuh punya target 1 tahun itu bisa ditutupi oleh 1 triwulan loh. Bayangin. Ya, dan saya kaget loh waktu ngecek biasanya price to cash gitu ya. Price to cash-nya itu murah gitu. Jadi PTBA aja price to cash-nya masih murah, mungkin masih sekitar 6, itu multiple ya. Jadi ada orang PE, earning. Kalau saya show me the money, dia punya uang nggak? Karena uang itu kan bisa untuk bayar dividen. Gitu. Oke. Ini Bloomberg-nya masih belum bisa ya Pak? Soalnya ada yang minta diintipin BBM. Oh iya, ini saya itu ini loh mau kembali ke ininya nih, apa namanya, tiba-tiba sebentar ya, sebentar. Kemungkinan ini saya harus ganti dulu akses sebentar ya. Sebentar. Halo? Ya, Pak. Ini sebentar, ini Bloomberg saya aktif nih ya. Saya tempat share-nya nih di ininya loh, di apa? Di sebentar so saya nggak bisa masuk ke ini lagi nih, ke apa namanya? Sebentar ini. Ke Zoom ya. Sebentar, ini dari tadi saya coba. Bisa ya, Pak. Iya nih, kecuali saya keluar dulu bentar, tapi nggak ada nanti mati gitu ya. Iya, jangan deh Pak, nggak usah. Iya, ini I'm really sorry ya. Saya udah nyalain Bloomberg dari tadi ya. Oke, bisa ini nggak dimatiin, saya punya yang co-host dulu deh, coba dari sana. Dari co-hostnya coba. Ya, di co-hostnya, jadi saya nggak bisa share. Oh, di share, oke, bentar. Dimatiin dulu aja. Oke, udah. Oke. Oke, stop video kali, stop. Sorry. Kelihatan ya si screen-nya. Oke, ini mau ke ininya nih, sorry, saya agak kayak ini loh, kayak nggak keluar di layarnya nih. Ini monitor saya gede banget ini apa? Sebentar ya. Ini saya stop dulu sharingnya. Mungkin I'm really sorry, mungkin nanti lain kali deh ininya. Nah ini udah ada nih, sebentar, kayaknya bisa nih, sebentar ya. Tunggu, saya bikin jadi host lagi. Oke, tolong jadiin host ya. Dah. Oke, saya buka Bloomberg ke teman-teman. Share screen. Oke.
Apa yang mau dilihat? BBNI katanya Pak. Apa? BBNI. BBNI kan tadi udah ya, saya tekan G dulu ya. Saya sebentar. Ini BBNI. Oke, ini dulu ya. Ini yang template-nya. Ini ya. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak. Ini trend value-nya naik ya, dan harganya juga naik, dan ini orang suka ya. Tapi kalau misalnya pengen lihat ANR-nya, analyst recommendation ya, ini kelihatan nggak nih? Tuh. Ya, yang buy 32, hold 3, sell 1 ya. Gitu. Ini kelihatan nggak? Kecil Pak. Ya. Jadi kelihatan nggak target price-nya ini nih, 899 sekian, ini last price sekian, ada potensi return 9,4 gitu. Apakah 9,4 ini udah margin of safety? Misalnya kalau margin of safety-nya 10% ya ini nggak usah gitu, cari yang lain. Apalagi? Ya, ada yang nanya berapa per bulan itu bayar Bloomberg Pak katanya. Waduh. Mahal nih. Saya juga kalau ini teman-teman, saya hanya framework aja ya, ngasih ya. Misalnya coba tower misalnya. Tower ini tapi ada juga notes-nya ya, dia leverage-nya tinggi nih. Ya. Tower. Nah ini nih. Jadi tower ini pada beli nih, buy-nya 23, hold-nya 2 gitu. Upside potensial 32. Tapi kalau lihat di description-nya, misalnya ratio ya. Ratio tower ini kan dia debt to common equity-nya ini hampir 200% ya. Gitu. Ada namanya di sini price to cash flow nih 10,6, ini bisa dibandingin dengan yang lain sih. Gitu. Ya, ini marginnya juga tebal nih 58,9 gitu. So ya ini kalau margin of safety-nya ya. Ini kan tadi ya ANR nih. ANR analysis recommendation ya. Ini konsensus nih, ini ketahuan nih orang-orangnya nih ya, gitu. Ini langsung si Alex bilang besok HK Tower full margin katanya Pak. Oh gitu ya. Udah deh, saya tutup aja dulu, nggak enak. Ya, ini langsung kira-kira langsung pada kasih saham banyak banget gitu, minta dilihat. Oh, kalau di komunitas saya kasih. Komunitas saya biasa kita ini kok, kita sharing gitu. Nah, tuh pada join ya di komunitasnya Pak Budi, jadi bisa dibagi stok. Kayaknya ini ada sebagian penduduk komunitas Nabi Yusuf gabung nih, karena saya juga. Ada ya, bagus deh. Tadi mau cerita itu Pak, trickle down effect ya. Ya, apa aja tuh yang kira-kira menarik untuk dilirik Pak? Oh gini ya, sekarang sih menurut saya aset alokasinya minimumkan cash deh, gitu. Ya, karena ya runningnya suku bunga kan rendah gitu ya. Itu yang sekarang yang kesempatan lah. Jadi Anda juga lakukan cash management dulu lah. Berapa sih butuh uang ya buat sehari-hari gitu. Sisanya ya sekolahin gitu. Ya, jadi menurut saya ini kita baru kok musim seminya nih ya. Dan kapan? Oh ya, saya mau kasih tahu teman-teman. Ini pengalaman saya. Investasi itu yang paling penting tuh bukannya kapan masuk loh, tapi kapan keluar gitu. Ya itu yang paling penting. Dan kapan keluarnya tergantung. Kalau kita mencemaskan rupiah, ya kita keluar gitu. Asing yang banyak gitu duitnya, ya mereka akan lebih dulu keluar gitu. Ya, sekarang apalagi sejak ada konflik Rusia Ukraina ini kan orang mencari siapa sih negara yang bisa substitusi Rusia, ya muncullah nama Indonesia gitu. Ya, kurangin aja cash. Jadi kita harus hati-hatinya nanti ketika rupiahnya sudah mulai melemah ya Pak. Oke, begini, kalau saran saya, Anda punya teman orang bank. Kalau orang banknya ngegelontorin kredit banyak banget, udah itu saatnya keluar.
Oh, kalau gontorin kredit malah keluar, Pak. Iya dong, kalau kredit itu nanti itu cikal bakalnya ekonomi Indonesia overheated. Kalau kredit itu tidak ditopang oleh produksi dalam negeri, daya beli yang gede itu dipuaskan melalui impor. Impor itu yang memperlemah rupiah gitu. Ya, jadi nah ini nih pokoknya pengalaman saya nih ya. Paling penting itu kapan keluar. Gitu. Acuan untuk cuan itu ya. Acuan untuk misalnya gini, saya menasihati istri saya, oke ini acuan untuk cuan di halaman berapa itu ada untuk properti misalnya. Karena valuasi pertama. Kalau misalnya properti ya, kalau pakai Robert Kiyosaki, aset disebut aset kalau ngasilin cash flow. Ya, saya ngajarin istri saya itu adalah imbal hasil properti ya. Jadi properti itu disewakan berapa sih pendapatan sewa dibagi harga beli dan renovasi gitu. Ya paling enggak tadi bond yield kita 6,8 ya 6,8 gitu. Itu ngasilin cash flow dengan imbal hasil seperti itu ya. Kalau Anda punya properti tapi imbal hasilnya cuma 2%, kemungkinan Anda beli properti kemahalan atau Anda nggak bisa meningkatkan harga sewa gitu. Itu satu ya, imbal hasil. Kedua, berapa sih value properti? Bagi saya boleh beda pendapat, tapi sejumlah orang setuju ya. Itu pendapatan sewa kali 50 aja ya, pendapatan sewa setahun kali 50 itu harga properti. Saya dapat manfaat liquidity buat 50 tahun ke depan. Budi Hikmat nggak berharap mungkin akan hidup 50 tahun ke depan ya, saya bisa enjoy gitu. Asal tadi imbal hasilnya cukup gede gitu. Oh Pak, nanti harganya naik ya, itu untuk orang yang beli. Kita kalau nggak membahagiakan orang gimana kita bahagia gitu. Ya. Nah, kalau apartemen biasanya saya kalinya 20. Tapi kalau landed house saya 50. Dulu waktu harga rumah saya di Depok, istri saya bilang udahlah kalau di hitungan kita itu mungkin dapatnya pasnya 4 M gitu ya, bisa dijual di 4,1, 4,2. Udah bagus itu, taruh di SBN habis itu. Saya bilang sama istri ketika kita tua itu, kita itu hidup bukan dengan kenangan tapi dengan cash flow, tahu? Saya bilang gitu. Ya. Jadi sekarang Budi Hikmat dan istrinya itu menanam pohon. Nah, nanti ketika pensiun pohon itu harus jadi buah. Kita punya aset sekarang, tapi mendekati pensiun itu jadi liquidity, gitu. Itu konsepnya. Pak, ada yang nanya gimana cara gabung ke komunitasnya, Pak? Oh gitu ya. Oh, bisa sih nanti di itu aja ya nanti. Sebenarnya ada kuncinya ini ya. Nanti kita bisa inilah. Nanti share ke saya deh Pak, saya share di Telegramnya ya. Kondisi global fintech era pandemi, Fed rate menurut Bapak strategi yang terbaik. Ya menurut saya sih mining masih akan kejadian. Ini perang akan terus terjadi ini. Perang itu kan butuh mining ya. Perang kan pakai drone gitu ya. Jadi baterai dan lain-lain ya mungkin kita bisa. Ya ini agak susah nih sekarang ini. Ya itu pasti kejadian kok, nggak bisa ditolak. Amerika sama Rusia, Eropa kan itu boleh dibilang negara-negara imperialis gitu. Nah kan katanya ya profil umumnya orang Amerika tuh sombong, Eropa itu rakus ya, Asia yang diwakili oleh Tiongkok itu dendam gitu ya. Nanti orang sombong ketemu orang dendam itu lama itu. Yang satunya pakai jurusnya maraton pelan-pelan dia ya. Satunya lagi sprint gitu. Ini dunia akan menghadapi peralihan hegemoni kan dulu kan dari Spanyol ke Belanda, Belanda ke Inggris, Inggris ke Amerika. Ya berbagai matriks kan menunjukkan Tiongkok lebih maju gitu. Itu pasti ke sana gitu. Ya dan Indonesia menurut saya lagi di tengah-tengah nih kita ya gitu. Ya itu kenyataan kok. Oke emas, saya cuan cukup banyak di emas nih ya, cuannya bisa beli Mac Pro gitu ya. Jadi kalau tahun 2021 itu emas kurang moncer karena saat itu terjadi penguatan dolar. Ada muncul inflasi tapi dolar masih kuat. Nah tahun ini ada inflasi dan dolar melemah, makanya emas itu
naik ya gitu. Jadi itu pilihan. Saran saya begini teman-teman, kalau investasi itu jangan gunakan atau itu cukup untuk pernikahan dia atau aku gitu. Udah. Kalau investasi itu ya punya berbagai jenis aset, tinggal proporsinya mana yang growth, mana yang proteksi, mana yang distribusi. Distribusi itu cash betulnya. Proteksi itu kayak tadi saya pakai buat 3 tahun ketika anak saya masuk SMA, 3 tahun lagi dia butuh dana, ya saya beli nyicil nih pas jatuh tempo 3 tahun, pokoknya duit buat kuliah dia itu aman. Jadi matching duration namanya, ya. Dan sekarang matching denomination, mata uangnya perlu sama gitu, ya. Nah, tapi growth, ya, yang punya growth itu ya selain talenta, ya properti, saham, emas juga bisa masuk gitu. Ya, yang kalau Anda mau ke Bitcoin ya harus bisa menerima volatility-nya ya. Bitcoin boleh dibilang masih dianggap sebagai komoditi gitu. Oke, nah yang menariknya emas itu adalah kalau emas, saya nggak suka beli emas di Indonesia itu adalah penjualnya satu, didikte kita. Marginnya mereka terlalu tebal gitu. Jadi saya belinya dari luar gitu ya. Saya bisa ETF emas gitu lumayan. Jadi saya bisa beli Barrick perusahaan Kanada misalnya ya. Gitu. Jadi ya kita betul nih pertanyaannya ini jangan sampai kita didikte ada orang yang menikmati strategi kita gitu karena biaya transaksinya kemahalan. Gitu loh. Jadi oke, berarti asuransi. Bukan emas fisik ya Pak ya? Kenapa? Berarti bukan emas fisik ya belinya ya? Oh enggak. Saya enggak emas fisik saya ya. Jadi kalau emas fisik itu ada kosnya lagi ya. Gitu loh. Kalau istri saya dia udah ada dari ibunya dan dia udah punya emas budi hikmat. Oke, alokasi asuransi. Asuransi kan memang ini ya, depan tuh ke masa depan ada 2 risiko. Risiko mati terlalu cepat, kasihan keluarga yang ditinggalkan, itu sebabnya kita butuh asuransi. Tapi risiko kedua adalah hidup terlalu lama, kasihan keluarga yang membiayai, itu sebabnya kita butuh investasi. Ya, jadi polisi punya nih. Jadi asuransi itu kita bisa pilih jiwa misalnya ya. Saya lebih suka jiwa sama properti. Kalau pendidikan enggak. Saya pendidikan saya pakai aja di saham karena returnnya itu kecil ya. Jiwa itu penting. Oh ya, kalau di jiwa saya tuh begini ya teman-teman yang nanya Pak Mikel ya, gitu ya. Waktu itu saya bilang sini nih Visela sama istri saya ya. Berapa pengeluaran sebulan? Saya pernah nanya sama istri ya gitu. Dia sebutkan satu angka. Saya bilang sama istri saya, dia harus bisa mandiri 2 tahun setelah saya wafat dengan alasan apapun. Jadi pengeluaran sebulan tadi ya kali 24, 2 tahun kan, itu uang pertanggungan gitu. Jadi nggak terlalu tinggi dan dia happy karena itu untuk dia. Dan saya juga happy sekarang nggak ketinggian. Kalau ketinggian dia berharap saya mati lagi. Gitu ya. Jadi just right aja berapa uang pertanggung. Pokoknya supaya dia bisa adjust ya ketika saya nggak ada ya itulah 2 tahun dia mau nikah lagi terserah. Hal yang sama terjadi juga kalau dia meninggal saya nikah lagi. Gitu. Gitu. Kalau asuransi kesehatan nggak ya? Asuransi kesehatan iya dong. Perlu itu ya, kesehatan jiwa iya. Tadi asuransi pendidikan ya enggak. Saya punya pengalaman kurang bagus dengan dulu saya nggak ngerti ya. Sekarang asuransi pendidikan saya mendingan investasi pendidikan gitu ya. Jadi saya punya buat kesehatan jiwa yang kalau yang kayak mobil, kalau rumah dan lain-lain itu juga bisa gitu. Oh by the way istri saya agen asuransi kok ya gitu. Oh. Setelah saya kasih dia asuransi gitu. Biasanya yang pernah pertama kali nolak asuransi itu perempuan karena itu buang dapur. Tapi yang pertama kali ingat asuransi ketika ada apa-apa itu perempuan. Gitu. Oke. Jadi tadi sektor pilihan masih mining ya Pak ya? Banyak sebetulnya ya sektor-sektor apa namanya, kita tuh baru aja ya
baru aja membuka. Tapi kayak tadi back to ini cerita makro, tapi kan kita punya pilihan gitu, aset alokasi. Kita juga bisa lihat sektor. Menurut saya tadi tanya properti tadi kan, ya infrastruktur membaik. Terus ini apa namanya, daya beli ada, suku bunga rendah gitu. Itu antisipasi ya, kita perlu punya gitu. Gitu. Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Kalau enggak, kita juga sudah 1,5 jam nih. Kita foto dulu aja, Pak. Lex, boleh minta tolong, Lex? Bisa nggak kamu fotoin, Lex? Screen capture doang, Ci. Pakai HP. Oh iya, dia pakai HP ya. Ya udah, nanti dari saya bisa juga saya fotoin. Oke, boleh Pak Budi. Sini teman-teman bisa dibuka kameranya, ini pada nggak ada yang buka kamera. Oh ya, apa-apa. Ini ada beberapa nih. By the way, yang disampaikan ngerti nggak sih? Mudah-mudahan ya. Bisnis makro menurut saya ya melandasi kita perlu optimis lah ya. Gitu teman-teman. Oke ya, saya akan print screen ya. Kelihatannya sedikit kirim ke Sela ya. Ya, makasih Pak. Ya, materinya juga silakan di-share ya, gitu. Saya berharap ada story of yourself itu kalau mau boleh kita bikin sesi satu lagi ya, lengkap ya. Ya ada sebetulnya yang bagian akhir itu adalah bagaimana menjadikan properti rumah seperti mesin ATM gitu. Boleh tuh Pak, nanti deh bulan depan kita bikin satu sesi lagi ya Pak. Oh ya, ya terserah ya. Ini mau nanti mau bulan puasa dan lain-lain ya. Boleh ya. Jadi approach saya itu adalah wealth ya teman-teman. Wealth itu perlu ya. Saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau wealth itu pandangannya nggak harus necessary dengan broker loh ya. Wealth itu karena di pasar modal itu bukan banyakkan investor, banyakkan donatur. Kita disuruh masuk karena ada orang gede mau keluar. Teman-teman coba lihat deh ya. Ada yang cuan gede itu ya karena ada yang mendonate gitu. Dia sudah keluar gitu. Ya, benar ini mau jadi investor jadi donatur gitu. Ya, betul, Pak. Banditnya di inilah pokoknya ya perlu hati-hati lah teman-teman ya. Sebentar. Visela itu ya, itu kan lihat tuh karena monitor saya gede ada screen-nya ada 2 loh ya. Karena ini buka dengan Bloomberg segala gitu. Tapi anyway teman-teman, saya berharap bisa memberikan pencerahan tanpa menggerahkan ya. Silakan bagi saya mengundang ya, silakan kaji dan uji bahwa story of yourself itu sangat inspiratif ya. Gitu. Ini bukan dakwah dan lain-lain. Saya orangnya liberal kok ya. Saya tuh dosen dan lain-lain dan sangat inspiring dan yang dengerin cerita saya juga orang Rusia gitu. Oh ini bagus nih, bisa nggak ngomong-ngomong di Rusia gitu ya. Gitu, Visela. Ya oke, terima kasih Pak Budi. Nanti kalau memang teman-teman mau kita bikin acara sharing satu lagi dengan Pak Budi ya. Bulan puasa juga nggak apa-apa, boleh ya Pak ya. No problem. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Saya nanti minta ini ya Pak, cara gabung komunitasnya biar nanti saya sharing. Sebentar ya. Saya kasihkan nomor kunciannya aja ya. Oh gitu, oke. Nabi Yusuf sebentar, ada nomornya. Dengan Mas ini nanti sebentar ya. Saya tuliskan dulu. Bentar. Dia ngatur sebenarnya kita itu mau ini loh, mau kopi darat lah boleh dibilang dan nanti tuh bikin dashboard teman-teman. Bikin dashboard, bikin modeling ya. Ini saya kasih nomornya ya. Iya Pak. Namanya Mas Wasis, dia yang punya kopi oi. Ya, berapa kali biasanya kita di kafe acaranya. Ya. Kasih tahu aja mau gabung gitu ya. Kita bikin dashboard ya, monitoring aset alokasi gitu. Oh, entar. Oke. Ya. Oke. Udah terima sana ada nomornya? Mas Wasis ya. Oke, dicatat dulu teman-teman. Oke.
Oke, mudah-mudahan Oke, salam terima kasih sehat dan semuanya. cuan ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Pak Budi, Oke, sangat Mari pamit inspiratif ya. hari ini. Bye. Oke, saya akhiri ya.